Iran bukan negara cemen, ini buktinya, sanggup melawan Israel. Hubungan Israel versus Iran semakin memanas saja, tidak peduli sedang di masa pandemi COVID-19, kedua negara saling gertak, saling mengancam. Ancaman itu mula-mula dilemparkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Aviv Hohavi, pada Selasa 21 Februari ataupun Januari lalu. Katanya Israel telah menyiapkan rencana akurat menyerang Iran guna menggagalkan setiap upaya negara itu untuk memiliki senjata nuklir. Pernyataan Hohavi lalu dipertegas PM Benjamin Netanyahu. Menurutnya Israel tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklirnya. Bagi Israel, ia menegaskan tindakan militer terhadap Iran adalah tugas mulia demi mempertahankan negara. Netanyahu tidak merinci apa hubungan serangan ke Iran dengan mempertahankan negara, barangkali karena Iran merupakan sedikit negara di kawasan Timur Tengah yang pemimpinnya berani mengecam dan mengancam Israel, lalu dianggapnya berbahaya. Menanggapi ancaman itu, pihak Iran pun tidak kalah garang. Iran, kata juru bicara terutama Angkatan Bersenjata negara itu, Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Sikaraji, akan langsung memukul dua kota Israel, Tel Aviv dan juga Haifa, dan meratakannya dengan tanah. Hal ini akan dilakukan Iran, lanjut Sikaraji, apabila Israel berbuat bodoh merealisasikan rencananya menyerang Iran. Duta Besar Iran untuk PBB Majid Tahal Rawanji menegaskan rencananya tidak akan ragu untuk membela diri, membahas lebih keras bila ada ancaman terhadap keamanan negara. Ia menambahkan Israel selalu dan terus-menerus menebarkan kebohongan dan tipu daya kepada dunia bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi kawasan. Mahmoud Faizi, Direktur Kantor Presidenan Iran, mengatakan ancaman Israel adalah bagian dari perang urat saraf yang tidak banyak arti. Ia mengingatkan kepada para pemimpin Israel bahwa Donald Trump adalah mantan, masa kepemimpinannya telah berlalu, keputusan Amerika Serikat tidak lagi berada di tangannya. Menurut Faizi, Israel sekarang ini merasa khawatir bahwa Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran. Pemerintahan baru Amerika Serikat menurutnya akan berbeda dengan Trump. Hal inilah yang tampaknya sangat mengganggu Israel, katanya seperti dikutip dari Al Jazeera. Selama 4 tahun Donald Trump bersinggasana di Gedung Putih, Israel memang sangat dimanjakan. Bahkan kebijakan-kebijakannya yang mendukung Israel telah memecahkan rekor dibanding presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pertama, pengakuan Trump bahwa Yerusalem satu dan tidak dibagi merupakan ibu kota Israel. Pengakuan itu telah mendapat kecaman luas masyarakat dunia karena dianggap melanggar hukum internasional. Juga bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan merusak peluang penyelesaian masalah Timur Tengah secara damai bagi Palestina. Yerusalem Timur adalah ibu kotanya. Namun Trump tidak peduli, ia go ahead. Pengakuan itu bahkan ditindaklanjuti dengan pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedua, pengakuan Trump bahwa dataran tinggi Golan adalah bagian dari Israel. Pengakuan ini ia tanda tangani di Gedung Putih pada Maret 2019, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terakhir ini kemudian menamai dataran tinggi ini dengan Trump Heights sebagai tanda penghargaan kepada mantan penguasa Gedung Putih itu. Golan atau dataran tinggi Golan Hadr Batu Al-Jaulan atau Murtafa'atul Al-Jaulan adalah wilayah Suriah. Ia berbatasan dengan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Israel. Dari Damaskus hanya berjarak 60 km. Wilayah kaya minyak dan sangat subur ini diduduki Israel pada perang tahun 1967. Ketiga, pengakuan pemerintahan Trump bahwa pemukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza tidak melanggar hukum internasional. Pemukiman Yahudi merupakan unit-unit kompleks perumahan yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan kekuatan militer sejak perang 1967. Konvensi Jenewa menyatakan pemerintah kolonial tidak diperkenankan memukimkan warga sipil di wilayah jajahan. Namun Trump berdalih pemukiman Yahudi dibangun di wilayah sengketa dan bukan di wilayah pendudukan.
Pengakuan Trump itu jelas berdampak secara politis, yaitu status wilayah Palestina yang dijajah Israel adalah disengketakan dan bukan diduduki. Pengakuan itu juga semakin melemahkan kemungkinan kesepakatan damai Israel-Palestina. Bahkan akan memudarkan pendirian negara Palestina merdeka di tanah air sendiri. Trump menilai perjanjian itu bukanlah pitingan kuat untuk melemahkan dan apalagi melumpuhkan Iran. Sebaliknya, ia menganggap Iran justru semakin kuat. Dengan pembatalan secara sepihak perjanjian itu, berikut sanksi-sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran, maka secara praktis akan memaksa negara-negara lain untuk mengembargo negara Imam Khaimani tersebut. Bila ada negara lain yang membalelo, maka mereka juga akan kena sanksi dari Donald Trump. Kini Donald Trump telah lengser, sudah menjadi mantan presiden. Penggantinya Joe Biden menempuh kebijakan yang berbeda. Para pemimpin Israel tampaknya ingin mencuri start, mengesankan kepada pengusaha baru Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu di Timur Tengah yang paling bisa diandalkan, termasuk memukul Iran untuk menggagalkan negara itu mengembangkan senjata nuklir. Namun Iran bukanlah negara cemen yang langsung menggerut bila digertak ataupun diancam. Mereka akan bereaksi bila dicolek. Pengalaman bertahun-tahun di embargo dan diberi sanksi oleh Amerika Serikat telah menjadikan mereka semakin kuat dan mandiri. Mereka pun telah berhasil memproduksi persenjataan canggih di dalam negeri, termasuk mengembangkan teknologi nuklir. Barangkali karena itu Presiden Joe Biden memilih untuk kembali berunding daripada menggertak. Dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi pun akhirnya mendapat kritik dan berbagai arah dari para jenderal maupun politisi negaranya. Seperti diberitakan Al Jazeera 2 hari lalu, pernyataan Kohavi bahwa Israel telah menyiapkan rencana akurat menyerang Iran dianggap telah memprovokasi pemerintahan Amerika Serikat yang baru dan menghina Presiden Joe Biden. Mereka juga melihat pernyataan sang kepala staf sebagai upaya pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menghalangi upaya Presiden Biden untuk kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran. Negara Arab ramai-ramai merapat ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan rezim Zionis tidak akan menguntungkan mereka. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif baru-baru ini memberi peringatan pada negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Iran Zarif dengan tegas mendesak agar negara-negara Arab tidak jatuh ke tangan Israel usai Presiden Donald Trump lengser. Pasalnya, menurut Zarif, Israel tidak akan memberi apa-apa untuk mereka yang berpangku tangan padanya kecuali sebuah kecemasan. Zarif mengatakan jika Israel tidak akan memberi rasa aman karena gemar menempatkan konflik di perbatasan tanah mereka. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Iran ini mengklaim negara Arab manapun yang bergantung pada Israel hubungannya akan berakhir dengan sia-sia. Sebagaimana diberitakan Semarangku.com, namun sayangnya beberapa dari negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menandatangani perjanjian diplomatik dengan Zionis Israel. Sekarang mereka telah beralih ke Israel. Rezim Zionis juga tidak akan menguntungkan mereka. Israel tidak akan memberi mereka keamanan, tutur Javad Zarif selaku Menteri Luar Negeri Iran. Jika bisa, itu akan menciptakan keamanan untuk dirinya sendiri. Israel datang untuk membuat mereka merasa tidak aman, telah datang untuk menempatkan perbatasan konfliknya di tanah mereka. Dan ini bukan untuk kepentingan mereka, sementara kami tidak memiliki masalah dengan negara-negara kawasan itu, ungkapnya. Di sisi lain,